Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang gagal recording. Hari ini sesuai dengan permintaan viewer, saya akan menjelaskan tentang UV mapping. Sebenarnya pernah saya bahas ya dulu tuh di tahun yang lalu gitu, awal pertengahan tahun gitu. Pernah saya bahas, tapi ya karena diminta kembali ya udah saya akan buat kembali pembahasannya dengan cara pembahasan dan visual yang berbeda lah. Nah, bagi kalian yang tidak tahu, UV mapping itu adalah tahapan ketika kalian modeling di mana kalian ingin menyimpan gambar ataupun tekstur pada objek kalian gitu. Jadi ketika kalian membuat tekstur, semisal shading lah, kemudian kalian berikan noise tekstur langsung seperti ini gitu. Kalian tidak bisa langsung berharap tekstur ini bisa langsung nempel dan ketika diekspor diubah menjadi FBX si teksturnya menempel pada objeknya gitu. Karena ini kan masih sebuah data ya, belum menjadi sebuah gambar gitu. Jadi tidak bisa langsung diubah tidak bisa disimpan langsung ke objeknya gitu. Perlu disimpan ke dalam sebuah gambar, kemudian di bake. Tidak perlu di bake juga sih. Pokoknya ke dalam sebuah gambar dan bisa langsung di-include ke dalam jadi objeknya gitu. Nah, dengan bantuan UV mapping, UV unwrapping, kita bisa menentukan si objek ini akan mendapatkan bagian gambar yang mana gitu. Saya akan contohkan saja cara melakukan UV mapping. Ketika kalian pergi ke UV editing dan menggunakan objek-objek yang secara otomatis diberikan oleh Blender seperti cube, UV sphere dan teman-temannya lagi yang lainnya, maka kalian akan diberikan tampilan dari UV-nya itu secara otomatis. Tapi kalau kalian tekan U kemudian unwrap, maka kalian akan mendapatkan satu error karena dikatakan belum beres saya baca. Add seams may need to be added. Jadi kita perlu menambahkan seams. Seams ini seams ya, bukan sim game ya. Seam ini digunakan sebagai penanda di edge mana atau di sisi mana kita ingin memotong dan membuat si objeknya bisa dibuka gitu. Misal saya ingin memotong bagian objek ini agar saya bisa buka seperti ini. Saya ingin memotong bagian ini agar bisa dibuka seperti ini. Dan seterusnya. Sini dan ke sini seperti ini. Nah, ini kan kalau kita benar-benar potong gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan seam atau si penanda tadi, kita bisa memberikan penanda kepada Blender bagian mana yang kita potong tapi tanpa memisahkan edge dan vertexnya gitu. Misal saya ingin membuat si UV inilah, tapi menggunakan seam. Jadi saya bisa potong seperti ini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ya seperti ini. Kemudian mark seam. Setelah itu tekan A untuk memilih semuanya. Kemudian unwrap. Jadi seperti ini. Ya mungkin agak beda ya karena jaring-jaring kubus itu ya tidak semuanya sama. Ada berbagai jenis atau berbagai berbagai bentuk lah si jaring-jaring kubus itu. Jadi mudahnya ketika kalian membuat kubus di dunia nyata menggunakan kertas ataupun menggunakan kertas lipat gitu, kalian membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu, kemudian kalian bentuk atau lipat-lipat sampai menjadi kubus gitu. Nah, berbeda dengan di Blender ataupun di software 3D lainnya, kita membuat objeknya terlebih dahulu, kemudian kita memotong-motongnya sampai kita bisa ratakan kembali menjadi jaring-jaring yang bisa kita gunakan untuk menyimpan gambar. Kurang lebih UV itu seperti itu. Jadi sebuah tahapan pemetaan objek 3D menjadi rata sih, jadi 2 dimensi gitu. Kalau kalian bertanya kenapa UV namanya gitu, kenapa UV? Ya sebenarnya kalau tebakan asumsi saya gitu, sumbu X, Y, Z itu sudah digunakan, sumbu W, W itu sudah digunakan, jadi ya udah
U dan V saja gitu kan. Objek RSTU U V W X Y Z gitu, U V W X Y Z itu asumsi saya sih. Tapi mungkin ada penjelasan yang lain. Nah, mungkin kita akan coba membuat UV ataupun menerapkan UV unwrapping ini pada satu objek. Saya punya satu karakter yang pernah saya gunakan di tugas saya ketika studi independen di Agate Academy. Inilah karakter yang saya buat. Si ACL-nya ini ya udah lepas. Kita akan coba me-UV kembali karakter ini gitu. Saya akan fokus pada karakter ini saja. Ini saya nonaktifkan dulu seperti ini. Saya akan bersihkan dulu SIM-nya agar bisa kita coba unwrap itu. Nah, ini lihat teksturnya jangan hiraukan saja lah. Ketika kalian ingin meng-UV karakter, kalian harus mengidentifikasi bagian mana yang ingin kalian berikan banyak detail dan sedikit detail gitu. Misal wajah karakter itu kan kita ingin membuat si karakter itu sangat misal karakter perempuan lah, kita ingin membuat karakter perempuan itu memiliki kosmetik di wajahnya, sehingga tentunya kita memerlukan banyak detail di bagian wajahnya gitu. Jadi kita ingin memisahkan wajahnya terlebih dahulu menggunakan ini guys, keystroke enggak ya? Ya sebenarnya ada add-ons untuk menampilkan tombol-tombol, cuman tidak saya install. Jadi akan saya sebutkan saja lah. Tekan Alt, klik kiri untuk mengklik loop-nya, kemudian tekan U, Mark SIM. Bisa kalian langsung klik saja di sini dan kita coba unwrap. Dan bisa kalian lihat ini adalah bagian wajahnya. Bagian wajah biasanya lebih besar daripada bagian kepala lainnya gitu. Biasanya kan si teksturnya itu agak dipisah ya, agak ada bagian kepala, badan, tangan, dan ya sesuai kebutuhan sih. Biasanya seperti ini. Ada juga yang si unwrap-nya itu seperti ini. Tapi biasanya si bagian wajahnya itu yang paling dominan gitu. Kemudian seperti ini. Dan ini ke sini. Ini ke sini. Mark SIM, Ctrl L, unwrap. Nah seperti ini. Ada juga yang seperti ini kan ya. Ini misalnya di karakter yang agak realis gitu. Tapi ya intinya sih ketika kalian melakukan unwrapping itu, kalian ingin si hasil unwrappingnya bisa kalian pahami gitu. Ini bagian mana, itu bagian mana. Terutama ketika kalian bekerja di satu kelompok atau di grup itu, divisi. Di satu divisi kalian ingin membuat si UV-nya itu sangat jelas itu dan sangat terbuka, sehingga si gambarnya itu tidak stretching. Jika kalian ingin tahu si stretchingnya vertex kalian stretching atau tidak, bisa kalian klik geser ke sini, kemudian klik ini dan ada display stretch. Warna biru itu masih aman. Warna ini juga masih aman. Kalau kalian melihat si stretchnya itu sudah sampai warna kuning atau merah, nah seperti ini, kuning seperti ini. Nah ini tandanya si UV kalian sudah terlalu ke stretch gitu. Jadi harus kalian otak-atik lagi gitu. Kemudian kita coba UV bagian badan dan tangannya. Saya akan pisahkan dulu bagian tangannya seperti ini. Kemudian ini yang ini sampai sini. Kemudian pergelangan tangannya kita berikan lookup, Shift Alt klik kiri, kemudian Mark SIM seperti ini. Ini juga ini sampai sini, kemudian Mark SIM. Kalau kalian klik dua-duanya, Ctrl L, kemudian unwrap. Nah
nanti akan seperti ini. Sebenarnya bisa kalian ubah menjadi seperti ini sih, jadi rata gitu. Ini kita akan ratakan dulu semuanya. Ini atau seperti ini. Kemudian kita ingin si face-nya ini mengikuti bentuk dari face yang kita pilih itu ya. Di Ctrl L, kemudian klik kanan dan follow active points. Nah, ini juga bisa sih seperti ini. Tapi cara seperti ini bisa kalian gunakan pada objek seperti baju gitu. Misalnya rok ataupun ya pakaian yang panjang lah. Kaos panjang juga bisa seperti itu. Kalau tangan ya terserah sih. Seperti ini juga bisa. Intinya jelas lah dan bisa kalian pahami itu adalah bagian tangan. Kemudian juga terbuka. Setelah itu kita akan coba bagian tangannya. Ini bisa kita hide dulu. Ini juga di H. Kemudian Alt klik kiri agar bisa memilih look cut seperti ini. Ini juga Shift Alt klik kiri. Mark Seam. Kemudian bisa kita pilih Ctrl L dan unwrap seperti ini. Kemudian bagian badan kita akan pisahkan bagian depan dan belakangnya. Jadi ada bagian dada dan bagian punggung gitu. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke ini dulu lah. Nah, bisa jelasnya ini ke sini. Ini, nah ini nih. Berarti yang ini. Kemudian ini ke sini. Kita juga potong di area selangkangnya yang ini. Mark Seam, kemudian klik bagian depan dan belakangnya. Ctrl L. Unwrap. Nah, seperti yang kalian lihat, sekarang kita punya bagian depan yaitu dadanya dan bagian belakang yaitu punggungnya. Kemudian kita akan unwrap bagian kakinya, pahanya terlebih dahulu. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Tidak terlalu masalah sih, tapi nanti masalahnya itu paling ketika teksturnya tidak sengaja bergeser, agak patah nanti si teksturnya. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Mark Seam, ini klik dua-duanya, Ctrl L, unwrap. Kemudian kita masuk ke kaki bagian bawah. Ini kita pisahkan yaitu bagian telapak kaki dan bagian betis gitu. Ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini sampai sini. Kemudian ini bagian atas dan bawah seperti ini saja. Mau dibuka seperti ini bagus. Ini di-cut di sini gitu. Dan ini dan ini. Mark Seam. Oh, ini juga ya. Ini juga di-cut agar bisa rata. Sekarang kita coba yang ini, yang kaki bagian bawah dulu. Unwrap. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, ini bisa kalian lihat ada bagian yang berubah warnanya seperti ini. Bisa kalian tambahkan si ininya, si lukatnya, di si seamnya di sini gitu, dan di sini, ataupun tidak juga tidak masalah karena tadi seperti kalian yang lihat si warnanya itu tidak terlalu sampai merah. Unwrap seperti ini. Oke. Sekarang kalau kita pilih semua A, kemudian unwrap, kita memiliki area-area yang kita tahu gitu. Ini telapak kaki, ini betis, ini paha gitu. Dan bisa kita kelompok-kelompokkan itu, misal
Tangan kita simpan di sini semuanya. Kemudian kepala bisa simpan di sini. Karena kepala perlu banyak detail, kita bisa berikan scale yang lebih lah seperti ini. Bisa. Kemudian ini ke sini. Kaki-kaki semua gitu. Kita pindah-pindahkan seperti lah. Keluarkan dari area UV-nya. Oke, ini tangannya ya. Berarti saya tangannya akan simpan di atas seperti ini. Ctrl L. Lihat, ini adalah bisa seperti ini. Kemudian ini kita buat lebih berdekatan lagi. Oke. Ini kalau kebesaran bisa di scale saja sih seperti ini. Intinya jangan sampai keluar dari area CUV-nya. Seperti ini. Kemudian ini saya nggak tahu bagian apa ini. Mungkin ada vertex yang belum saya hapus gitu. Bagian paha kita bisa geser ke sini. S. Kemudian ini ke sini. Nah, sekarang kita memiliki bagian-bagian. Ini kepala, ini paha, ini tangan. Mungkin kita naikkan seperti ini. Jadi kita tahu ini kepala, ini tangan, ini betis, paha, telapak tangan, dan ini kaki, ini dada, ini punggung. Nah, seperti itulah cara melakukan UV unwrapping. Tapi sampai UV unwrapping saja mungkin ya. Karena permintaannya juga bagaimana cara melakukan UV gitu. Jadi itulah bagaimana cara saya melakukan UV. Singkatnya seperti itu, tidak singkat sih. Mungkin saya akan buat video lainnya juga yang saya membahas UV tapi dengan cara-cara yang berbeda, yang lebih detail lagi. Dari cara yang tradisional seperti ini, kemudian cara menggunakan ini yang lainnya, Smart UV, Light Matte Pack, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, yang paling ekstrim itu menggunakan geometry nodes lagi. Kalian akan di channel saya kalian akan bertemu dengan geometry nodes. Ada juga cara yang tidak ditampilkan di sini sih, itu menggunakan sharp edge gitu. Kita gunakan sharp edge sebagai penanda untuk SIM kita. Tapi itu di video selanjutnya. Jadi untuk video sekarang sekian saja untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.